الفاتحة إلى حضرة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين alitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa halaika ya apa takfuruna padha kufur sapa sira kabeh. Ya ahla Makkah, hai penduduk Mekah. Kufur billahi kelawan Gusti Allah. Wa qad kuntum halai teman-teman ana sapa sira kabeh. Iku amwatan pira-pira wong mati. Nutofan tegese pira-pira mani. Bil aslabi ing dalam pira-pira iga. Balung geger atau ikokas. Bil aslabi ing dalam pira-pira tulang iga. Fa ahyakum mongko nguripaken sapa Allah ing sira kabeh. Bil arham ing dalam pira-pira rahim. Wa dunya lan ing dalam dunia. Yanfuhu niyub sapa Allah ar-ruha ing ruh fikum ing dalam sira kabeh. Wal istifamu utawi istifame kaifa tadi kaifa takfurun iku li ta'jibi krana faedah ta'jib gawokaken mengherankan iku li ta'jibi li ta'jib li ta'ajjubi ada ya-nya enggak ada ya ada yang li ta'ajjubi ada yang li ta'jibi. Iku li ta'ajjubi karena pada ta'ajjub nggawokaken mengherankan ada yang li ta'jibi min kubrihim saking kubure ahli Makkah ma qiyamil burhan ing dalam ceritane jumenenge dalil auli taubihi atau iku krana faedah taubih jadi istifham taubih ngawoleh-oleh. Awli taubi atau iku krono faedah taube thumma yumitukum mongko nuli mateni sapa Allah ing sira kabeh indan tihai ajalikum ing dalam nalikane dadi tutuge pira-pira ajal pira-pira mangsa mati sira kabeh thumma yuhyikum mongko nuli nguripaken sapa Allah ing sira kabeh bil bathi kalawan dina ba'ats tangi saking kubur. Bilbati kalawan dina ba'at tangi saking kubur summa ilaihi mongko nuli maring Gusti Allah turja'una den balikaken sapa sira kabeh. Aituradduna tegese den balikaken sapa sira kabeh ba'dal ba'thi ing dalam sause dina ba'ats. Wa yujazikum mongko males sapa Allah ing sira kabeh bi amalikum kalawan pira-pira amal sira kabeh. Ini ayat melanjutkan yang kemarin. Jadi pada periode Makkah ya. Ayat ini kan surahnya Madaniyah. Tapi ada yang diturunkan di Makkah. Berarti tetap ba'dal hijrah. Kemarin orang-orang kafir Makkah itu ya ada perang-perang logika dengan Nabi. Kemarin kan mereka mempertanyakan, katanya Muhammad itu punya Tuhan, Tuhannya besar, agung. Tapi Al-Quran malah menyebutkan apa? Ba'udoh gitu. Menyebutkan zubab, laler. Menyebutkan ankabut, laba-laba.
Masa Tuhan yang besar, Tuhan yang agung itu menyebutkan hal-hal remeh, hal-hal sepele. Berarti ini Quran bukan kalamullah, tapi Quran buatanmu Muhammad. Maka Allah mengatakan, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawq. Yang Allah ciptakan ini semuanya bermanfaat, berguna. Ada hikmahnya. Disitulah intinya adalah yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Ada orang yang mendengarkan ayat-ayat Allah, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah itu, dia malah tambah sesat. Allah menyesatkan mereka karena mereka tidak beriman. Yudillu bihi katsira ay bi kufrihim wa yahdi bihi katsira. Dan Allah memberikan hidayah kepada orang banyak, ya, ay bi imanihim. Jadi kita selaku mukmin mendapatkan ayat-ayat Allah tambah percaya, tambah yakin, tambah iman, ya, wa yahdi bihi katsira. Ada orang yang mendengarkan ayat Allah itu, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah itu, malah tambah sesat. Nah, pada ayat ini ada sambungan yang kemarin. Orang-orang kafir Mekah itu masih tetap tidak percaya dengan keberadaan Tuhan, eksistensi Allah sebagai Tuhan. Mereka tetap tidak percaya. Akhirnya dibuat istifham lagi di sini. Maka istifhamnya li ta'jib atau li ta'ajub. Heran gitu. Kenapa? Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian kufur, tidak percaya dengan Allah? Ya. Tidak percaya dengan keberadaan Tuhan. Tuhan yaitu Allah. Kamu percaya sama asnam itu, sama berhala itu. Padahal kemarin disinggung seandainya berhala itu, patung-patung itu dikerubungi laler, mereka sendiri tidak bisa menyelamatkan diri mereka. Kok kamu sembah? Jadi mereka menginginkan Tuhan yang kasat mata, yang kelihatan, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dicium, bisa dibabet. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah? Jadi diajak berpikir lagi. Ya, perang logika lagi. Wa kuntum amwata. Dulu kalian itu kan enggak ada, amwat, mati. Coba kamu berpikir orang-orang kafir Makkah. Dulu kamu tuh kan enggak ada, mati. Mati itu artinya tidak ada, al-adam. Terus kamu ada. Wa kuntum amwatan ay nutfan fil aslab. Jadi kalau menurut ya ilmu biologi ya gitu. Dulu kamunya enggak ada. Ada bapak, ada ibu, menikah, kemudian akhirnya hamil kan itu. Itu pun tidak semua yang menikah itu punya anak, kan ada juga yang tidak dikasih anak. Ya. Nanti kan dalam surah-surah berikutnya dijelaskan Allah yang menentukan, ya, apakah itu dzukronan wa inasa, anak itu laki atau perempuan. Ada yang tidak diberikan anak. Hakim disebut. Hakim itu gabung. Kamu tuh dulu nggak ada, kafir Mekah. Wa kuntum amwat. Fa ahyakum. Kemudian Allah hidupkan kalian. Bagaimana caranya? Fil arham. Dalam rahim 9 bulan, lebih sedikit. Itu umumnya. Ya. Kalau aqallu muddatil hamli, batas minimal masa hamil itu kan 6 bulan. 6 bulan itu kalau biasanya 7 bulan sudah matang. Ya anak juga sehat. 6 bulan itu sudah sehat, muddatul hamli. Kalau yang umumnya berapa? 9 bulan 10 hari. Paling banyak 4 tahun tuh. Hasil observasi, hasil istiqra Imam Syafi'i. Paling banyak 4 tahun. Fil arham, dalam rahim. Dalam rahim itu segitulah usianya. Wa ahyakum.
Wad dunya, kemudian lahir ke dunia. Nah, di dunia ini orang umurnya ada yang lebih lama daripada usia di rahim, ada yang lebih pendek dari usia di rahim. Kan di rahim tadi berapa? 9 bulan. Begitu lahir ke dunia, ada yang baru sehari meninggal. Ya. Ada yang 5 bulan meninggal. Ada yang sampai puluhan tahun. Ya. Ada yang sampai ratusan tahun. Kalau nabi-nabi dulu, zaman-zaman dulu kan, umat-umat terdahulu, usianya lama, panjang, 100 tahun. Nabi Adam kan 960 tahun. Panjang-panjang orang dulu. Jadi usia di dalam rahim, dengan usia di dunia, ada yang lebih pendek dari usia di rahim, cuma sehari, ada yang saja. Ada yang lebih panjang dari usia di rahim. Jadi alam yang keberapa? Ketiga dunia. Alam rahim Alam ruh, terus alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Nah, di alam dunia ini mazruatul akhirah. Kita tempat nanam, nandur ya sekarang. Ya. Dunia itu adalah tempat beramal. Daru amalin. Akhirat itu daru jazain. Jadi di akhirat itu nggak perlu sholat lagi. Karena daru jazain. Kalau di dunia perlu. Karena daru amalin. Yanfukhu fihi ruh, yanfukhu fikum ar-ruh. Allah meniupkan ruh pada jiwa kalian. Itu malaikatnya nih yang ditiupkan. Wa yunfakhu fihi ruh. Malaikat Jibril ar-ruhul amin disebut. Dan malaikat-malaikat yang memang diutus untuk meniupkan ruh ketika usia berapa? Dalam rahim 4 bulan, 120 hari itu. Arba'ina yauman nutfah, tsumma yakunu 'alaqah mithlu dzalik, tsumma yakunu mudghah mithlu dzalik. Kemudian ditiupkan ruh. Wa yunfakhu fihi ruh. Wal istifham li ta'ajjub. Aneh, kamu enggak iman sama Allah tuh aneh. Atau karena ngawoleh-ngawoleh itu mempermalukan. Jadi Tuhan yang kalian sembah itu tidak bisa berbuat seperti Tuhannya Muhammad. Berhala itu enggak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan. Wong dia sendiri benda mati kok. Bagaimana orang yang mati, benda mati bisa menghidupkan yang hidup kan gitu. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan lagi kalian. Berarti pindah alam. Yumitukum berarti alamnya alam apa? Alam barzakh. Ya. Alam barzakh itu ya pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat, disebut barzakh. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Barzakh itu pemisah. Kan diceritakan ada laut yang airnya sebelah tawar, sebelah asin. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi alam barzakh itu alam kubur. Ada yang kuburnya memang dalam tanah, itu kan syariat kita. Dikuburkan dalam tanah. Jeroknya itu qomatun wa bastoh gitu. Ada yang kuburannya ikan dalam tanah, yang meninggal dunia itu yang jatuh pesawat kemarin. Ada kuburannya. Ya alam barzakh juga. Ada yang kena musibah segala rupa, macam-macam. Ya. Ataupun yang non muslim, yang orang-orang yang jenazahnya dibakar. Ya barzakh juga. Alam barzakh itu, ya alam kubur itu disebut alam barzakh. Alam barzakh itu bisa jadi orang itu dikubur dalam tanah, bisa jadi yang tidak dikubur seperti yang di laut, dimakan sama ikan. Ya alam barzakh juga. Nanti akan dihidupkan lagi. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Nah, yumitukum itu ada waktunya. Maka dikatakan indan tihai ajalikum. Ketika ajal kalian sampai habis. Ada ajal muqdo, ada ajal musamma. Ajal muqdo itu ajal yang memang menjadi qada dan qadarnya Allah, sudah menjadi ketentuan. Meninggalnya karena
sakit, karena kecelakaan, karena musibah, itu ajal muqdah. Kalau ajal musamma itu ajal yang sudah ditentukan, ila ajalim musamma, usianya misalnya 60 tahun. Nggak sakit, nggak apa gitu loh. Nggak sakit, nggak apa, nggak ada sebab. Tahu-tahu meninggal. Ada orang lagi khutbah Jumat, meninggal. Lagi ngaji, meninggal. Lagi jalan, tahu-tahu jatuh, kan gitu. Itu namanya ajal musam, nggak tahu sebabnya apa. Karena memang masanya sudah selesai. Maka dalam nanti di akhir surah itu afa immata au qutila, itu kan ada dua. Afa immata au qutila, apakah ketika Muhammad itu mati, meninggal, au qutila atau terbunuh. Berarti kalau qutila kan ajal muqdah. Kalau mata ajal musam. Sama aja semuanya, yang penting itu yumitukum. Allah mematikan kalian ketika selesai, ketika habis ajalnya. Ya semua pasti mati. Jadi jangan berharap itu kamu hidup selamanya, nggak ada. Semua pasti mengalami kematian, gitu kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahalanya ganjaran nanti di yaumil qiyamah. Jangan minta pahala di sini. Kalau minta pahala di dunia, nanti di akhirat gak kebagian. Ya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang faizin. Orang yang bahagia. Maka minal aidin wal faizin tuh, karena pul abis Ramadan. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini hanya tempat bujukan, tipuan. Kelihatannya indah, cakep, padahal jelek. Ya, cakep sekarang, 40 tahun rewat. Iya kan? Ganteng sekarang, 40 tahun ompong. Kalau masih muda, senyum, ketawa, dipoto, cakep, bikin DP. Udah 50 tahun, foto, ketawa, dipoto jadi DP, ompong. Tsumma yumitukum. Kemudian setelah dimatikan adalah barzakh, tsumma yuhyikum. Kemudian dihidupkan lagi, bil ba'tsi, dibangkitkan. Ya. Ini keyakinan kita, rukun iman yang kelima. Ya. Wabil yaumil akhir, ada yaumul akhir, ya hari kiamat. Jadi perjalanan hidup kita ini panjang. Ya. Kita sekarang hidup di dunia berarti ada kesempatan untuk hidup di dalam kubur yang disebut mati, pindah alam. Di kubur itu bisa raudhatun min riyadil jannah, bisa hufratun min hufarin niron. Ada dua kemungkinan. Ya. Kita berharap kan gitu. Allahumma jal qabrahu raudhatan min riyadil jinan wala tajala khufratan min hufarin niron. Nanti setelah dari kubur, tsumma yuhyikum, dibangunkan lagi. Ya. Hidup lagi itu. Sudah beda alamnya sudah. Ya. Sudah masing-masing sudah. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Insyaallah. Tapi di sana ada orang yang wajahnya berseri-seri, tersenyum, wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah, tersenyum gembira. Kenapa? Waktu di dunia dia amalnya baik. Ya. Amanu wa amilus sholih. Nah itu alam-alam kayak gini nanti akan dialami. Orang kafir Makkah nggak percaya gitu loh. Nggak percaya. Aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman inna lamabutsun, kan gitu. Kalau kami sudah mati dalam kubur, udah jadi tanah, jadi debu, tulang belulang, apa akan dibangkitkan lagi? Jadi bangkitkan lagi. Justru itu lebih mudah ketika penciptaan pertama. Kalau pertama kan nggak ada contohnya. Nggak ada contohnya. Berupa nutfah. Ini supaya jadi seperti seorang Kusmiadi gimana?
Itu kan nggak ada gambarnya kan, nggak ada contohnya. Tapi ketika itu sudah jadi kusmiadi, ketika meninggal, mati, dihidupkan lagi, sudah ada contohnya kan. Ala misalin sabak. Kamu kok nggak percaya? Orang yang sudah mati kan nggak, bagaimana mungkin bisa dihidupkan lagi? Jadi orang-orang Yahudi itu memang gitu. Ya. Kafir Makkah itu seperti itu. Ya. Pernah kan itu ketika Nabi sedang ada lewat di jalan itu. Ada kambing mati. Kambing mati. Kata orang Yahudi itu, Muhammad, ini kambing mati. Kenapa mati? Ya karena dicabut nyawanya oleh Allah. Mati dia. Hukumnya apa? Haram, nggak boleh dimakan. Kamu aneh mat agama kamu aneh. Kambing yang mati dicabut ruhnya sama Allah haram, najis. Tapi kambing yang kamu potong sendiri hukumnya halal. Siksa Yahudi itu. Jadi memang perang logika. Ya. Jadi yang mati karena lagi jalan mati dicabut nyawanya sama Allah haram, kegencet, tabrak haram. Tapi yang kamu potong, yang kamu sembelih hukumnya halal. Gimana agama Muhammad? Jadi memang gitu mereka itu seperti itu, perang logika. Kayak model di sini, ya. Ayat Al-Qur'an ini. Makanya Allah menandaskan kaifa takfuruna billah. Bagaimana kamu bisa kufur kepada Allah, Tuhan pencipta alam. Dulunya kamu nggak ada, nggak berupa apa-apa, kemudian lahir. Udah lahir nanti akan mati dan semua juga mati. Kamu lihat orang-orang tua kamu mati semua. Mereka masih tetap. Jadi ini episode masih panjang nih. Tentang orang Yahudi yang keras kepala itu kan. Tumma ilahi turja'un ay turadduna ba'dal ba'tsi fayujazikum bi'amalikum. Kamu nanti akan dikembalikan setelah hari ba'ats yaitu yaumul qiyamah, akan diberikan balasan dengan amal kalian. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ya kan wa kuntum azwajan thalatha gitu kan. Ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul mas'amah wasabiqunas sabiqu. Wa qala dalilan wa qala lan ngandika sapa Allah dalilan. Ale dari hale nuduhaken zat kang nuduhaken alal ba'tsi ngatase dina ba'ats. Lama ankaruhu ing dalam nalikane ngingkari sopu ahlu Makkah ing ba'ats. Ini diajak berpikir lagi nih orang-orang kafir Makkah. Ketika mereka tidak percaya dengan yaumul ba'tsi. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Wa utawi Gusti Allah iku alladzi zat khalaqa kang dadiaken sapa alladzi lakum krana sira kabeh maing perkara makhluk fil ardi kang tetep ing dalam bumi ayil ardi tegese bumi wa malan makhluk fiha kang tetep ing dalam ard jami'an hale sekabehane litantafi'u supaya ngalap manfaat sapa sira kabeh bihi kalawan ma wa ta'tabiru lan ngalap ibarat ngalap contoh sapa sira kabeh. Umastawa mongko nuli sejak ay qasoda mana sejak sapa Allah bada khalqil ardi ing dalam sausen dadiaken bumi ay qasoda tegese sejak sapa Allah ila samai maring alah luhur langit manana dia. Maksudnya arah luhur jihatal uluwi yala samai maring arah luhur pasawahuna mongko dadi akan sempurna atau nyempurna akan sapa Allah ing sama pasawahuna mongko dadi akan atau nyempurna akan sapa Allah ing sama ad-dhamir utawi dhamir iku yarji'u balik apa dhamir sawahuna teh ad-dhamir dhamir huna al-dhamir utawi dhamir hunna iku yarji'u balik apa dhamir ila samai melapat sama
Li'annaha karana temen satune sama iku fi maknal jam'i ing dalam makna jama'. Al-ayilati kang balik ilahi maring jama' ay sayyara tegesen dadiaken sapa Allah ing sama kama kaya keterangan fi ayatin ing dalam ayat ukhra kang sejen. Faqadahunna mongko nyempurnaaken sapa Allah ing sama. Sab'a samawatin ing 7 pira-pira langit wa utawi Gusti Allah ala kulli bi kulli syai'in kalawan saben-saben suwiji iku alimun zat kang weruh. Mujmalan kalawan global, gemblengan wa mufassalanan kalawan perinci. Afala ta'tabiruna ana ta ora ngalap ibarat sapa sira kabeh. Anal qadira ing temen satune zat kang kuasa ala khalqi dzalika ing ngatasé dadiaken mengkono-mengkono al arad wa sama. Mapil ardi jami'ah wasama itu pasawahuna sabah samawat ibtidaan ing dalam kawitane wa huwa ala utawi dzalik iku azamul luwi gede minkum ketimbang sira kabeh iku qadirun zat kang kuasa alai adatikum ing atase balikaken sira kabeh. Nah ini dijak berpikir lagi orang-orang siapa? Kafir Makkah itu. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah zat, ya Allah itu adalah zat yang menciptakan untuk kalian ma fil ardi apa-apa yang ada di bumi. Ai al ardi wa ma fiha. Jadi bumi dan segala isi ini diciptakan untuk siapa? Lakum, untuk kalian. Berarti manusia. Ya, nanti kan dalam ayat berikutnya ada. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi yang ada di dunia ini buat siapa? Buat kalian. Lakum. Untuk kalian. Nah, itu ada yang memanai lamnya lamnil milki. Semua untuk manusia. Nah, cara memilikinya ya nggak bisa lah secara sembarangan. Ya. Dengan cara hadiah, cara jual beli, cara dikasih, sodako dan lain sebagainya. Nggak boleh mentang-mentang kolak-kolak kumapil arti jami'ah lewat, ada pohon durian, tewak, tangkap, ambil. Ada ayam, berkeliaran, tewak. Hayam saya, hayam gusti. Kan kolak-kolakku mapil arti jami'ah, kan repot gini. Salah megang dalil. Ya. Ya nanti ada muamalah ya dengan jual beli. Allah adalah zat yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di dalam dunia ini, di bumi ini, jami'an sekabehane. Semua ini untuk manusia. Tujuannya balitan tafi'u bihi supaya kamu bisa ngambil manfaat dengan buahnya, dengan bunganya, dengan daunnya, dengan batangnya, dengan akarnya, itu kan semua ada manfaat. Ya. Dengan dagingnya, kulitnya, tulangnya, bulunya, semua bisa diambil manfaat. Laku. Watatabiru dan menjadi ibarat. Tidak bisa dimakan, tidak bisa dikonsumsi, tapi jadi i'tibar. Seperti ular, hayah. Itu kan termasuk binatang buas. Ya, sibaul ardi seperti macan itu kan tidak bisa dimanfaatkan tapi bisa dijadikan i'tibar. Bahwa ada manusia yang memang wataknya seperti hewan buas yang tidak pernah akur dengan yang lain. Itu jadi i'tibar. Bagaimana ketika Qabil ketika membunuh Habil itu kan bingung mau diapakan jenazahnya. Ya. Fab'atsallahu ghuraban. Allah mengutus ghurab burung gagak. Yab'atsu kaifa yuwari sawata akhi. Fa asbaha minan nadimin. Jadi burung gagak itu berantem ya. Akhirnya yang satu mati. Kemudian yang hidup ini menggali tanah kemudian menguburkan
teman yang mati. Itu kan jadi i'tibar. Itu namanya binatang yang dijadikan i'tibar. Maka orang bisa bikin pesawat itu karena lihat burung terbang. Ya. Oh, burung kok bisa terbang pakai sayap, maka dia bikin pesawat yang ada sayapnya. Maka disebut to'iroh, dari toer, manuk. Ya. Maka pesawat terbang itu bisa disebut burung besar. Itu namanya i'tibar. Jadi ada yang litantafi'u bihi, ada yang lita'tabiru. Tsumma istawa ila samai, kemudian Allah istiwa. Nah, ini masalah istawa yastawi itu. Ini bimana qasoda, Allah menuju ke langit. Ada ayat lain, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Istawa itu mana asalnya adalah bertempat, bersemayam. Ya. Al-i'tidal wal istiqamah. Itu mana asalnya istiwa. Tapi ini muhalun. Ya. Muhalun 'alallah. Mustahil kalau Allah itu bertempat dan bersemayam. Karena bertempat dan bersemayam itu al-iqamah, bertempat itu untuk siapa? Makhluk. Kalau Allah tidak seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau al-i'tidal, al-istiqamah bertempat itu untuk makhluk. Maka istawa di sini di mana? Al-muradu bihi huna fi haqila al-qasdu wal iradah. Jadi tsummastawa itu maknanya Allah menuju, berkehendak. Qasoda wa arada. Ya. Kalau dikatakan Allah itu bertempat berarti Allah sama dengan jadi istiwaan yaliqu bihi. Allah bersemayam dengan istiwa yang pantas, yang patut dengan keagungannya. Sebab Allah itu punya sifat apa? Mukhalafah lil hawadits. Allah punya sifat sama basor kalam, tapi tidak sama dengan makhluk. Jadi Allah itu tidak bertempat. Karena Allah itu tidak membutuhkan waktu dan tempat. Jadi kalau ada yang tanya setan, tanya setan. Setan kan tanyanya gitu. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah, gitu. Nanti pertanyaan Allah itu ada di mana? Jadi kalau ada pertanyaan Tuhan itu ada di mana? Itu yang salah pertanyaannya. Jadi nggak perlu dijawab pertanyaannya salah. Tuhan ada di mana? Kalau ada di mana itu pertanyaan buat makhluk. Karena makhluk butuh tempat. Ya. Si Ujang ada di mana? Di Kobong. Karena dia makhluk. Tapi kalau Tuhan ada di mana, Allah ada di mana, itu pertanyaan yang salah. Ya Tuhan tidak bertempat karena laisa kamitslihi syai'un. Kalau begitu enggak ada dong. Ada. Tidak setiap barang yang wujud, yang mewujud itu tidak bisa terlihat. Angin contohnya. Sakit ya sakit. Ada orang lagi jalan, kejedot palanya, benjol. Sakit kan? Nyeri. Nangis dia, aduh, kamu kenapa? Kepala saya sakit. Sakitnya kelihatan nggak? Yang kelihatan apa? Benjolnya. Sakitnya, tapi dia bisa merasakan. Dia bilang apa? Sakit. Tapi nggak kelihatan. Dia merasakan ada sakit. Ada di mana rasa sakit itu? Sakitnya ada di mana? Hah? Ada di kepala yang benjol apa ada di hati, di perasaan? Hah? Sakitnya tuh di sini kan? Jadi istawa, Allah itu beristiwa, ya, istiwaan yaliqu bihi. Allah bersemayam diartikan itu bukan bertempat. Allah itu qasoda wa arada. Tsumma stawa ila sama, ay qasoda wa arada ila sama. Kemudian Allah menuju ke langit. Karena sifat Allah tidak sama dengan makhluk. Jadi kalau ada pertanyaan Allah itu ada di mana, yang salah apanya? Pertanyaannya, sebab Allah tidak bertempat.
Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Fasawwahunna sab'a samawat. Ini awas, ada hunna di sini. Kenapa domainnya kok fasawwahunna dijamakan? Karena as-sama ya. Bi'tibaril makna itu jamak. Samaun. Samaun itu asalnya samawun. Waw ya. Asalnya apa? Waw. Maka jamannya samawat. Karena asalnya apa? Samawun. Waw. Ada waw jatuh setelahnya alif. Kan kaidahnya apa? Ada waw atau ya. Jatuh setelahnya alif diganti apa? Hamzah. Akhiran nitro alifin. Ziyada wafi fa'ili mau'illainan. Taktufi karena ada wawu jatuh setelahnya alif diganti hamzah jadi samaun, maka dijamakan bukan samaat tapi apa? Samawat. Samawun itu maknanya arah atas, di atas samawun. Kemudian diartikan langit jadi samaun. Nah, karena bi'tibaril makna itu jamak samaun maka fasawwahunna. Jadi bitibaril mana bukan bitibaril lafzi. Kalau bitibaril lafzi dia mufrad. Ayat sayyaraha wa fi ayatin ukhra faqadahunna. Jadi sama apa? Sawwa. Sawwa itu bimana sayyara juga bimana qada. Itu maknanya sama, ya, bimakna wahid. Fasawwahunna dalam ayat lain faqadahunna. Ay bimana sayyara. Allah menjadikan langit itu berapa? Sab'a samawat. 7 langit. Yang kita lihat itu bukan langit, itu yang atas, arah atas. Yang kita lihat itu awan. Ya, yang kita lihat itu awan. Yang bisa nampak oleh mata kita itu bukan langit-langit yang 7 lapis langit itu. Lapisan pertama kita nggak bisa lihat. Yang kelihatan itu ya awan. Disebut langit juga, ini juga langit itu pelapon, langit-langit disebut. Ya, ada lagi kan di sana Jawa Timur langitan. Kalau Sukabumi jadi Sukabumi, jadi ada fil ardi wasama itu. Kalau fil ardi Sukabumi. Kalau wasama apa? Langitan. Tuban. Sab'a samawat 7 lapis. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Mujmalan wa mufasalan baik secara global maupun secara terperinci. Allah tahu. Terperinci Allah tahu. Allah Maha tahu, Maha melihat. Ya, inna apa? Inna rabbaka labil mirsad. Allah tahu ada semut hitam kecil, anaknya lagi di atas batu hitam, kecil di atas batu hitam, ada di dalam goa batu hitam itu, dalam goa di tengah malam yang gelap, di kampung, di tengah malam yang gelap, listriknya mati, tapi sudah gelapnya banget itu, di zulumatin. Allah tahu, ya, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahu. Allah tahu. Jadi nggak ada yang tertutup buat Allah. Ya, semuanya kelihatan. Wa huwa bikulli syai'in alim secara mufassal, secara mujmal. Afala ta'tabirun. Nah, ini intinya gitu. Apakah kalian orang-orang kafir Mekah tidak berpikir, tidak mau mengambil ibarat Allah yang maha kuasa annal qadiru ala khalqi dzalika ibtida'an. Allah menciptakan makhluk. Ya, ini kan menciptakan la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqikum. Menciptakan langit dan bumi itu kan lebih dahsyat daripada menciptakan manusia. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, ya, apa kalian tidak berpikir bahwa Dia yang maha kuat, maha kuasa, maha qadir, maha alim, mampu mengembalikan kalian untuk hidup lagi. Jadi disadarkannya susah gitu loh orang kafir Mekah itu, Yahudi itu. Ya.
Kata tadi hasadan min indi anfusihim. Karena hasud. Tapi Allah punya janji. Ya, akhirnya ketika Fatu Makkah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah Fatu Makkah itu kan berbondong-bondong akhirnya masuk Islam. Kecuali memang yang tetap kafir. Ya. Seperti Abu Jahal itu kan tetap kafir. Wadhkur ya Muhammad wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala al-Allah ashrafna fatub alaina tawbatan taghsilu Al-Fatiha.